sampai dengan hari ini. Karena ada beberapa mahasiswa yang ya masuknya itu belakangan ya. Makasih, selamat datang. Kita coba merekap ulang ya materi-materi yang pernah Bapak berikan. Mungkin si pennya kelas B, Mbak Adila, atau si pen kelas A, Mbak Anis ya, atau siapa saja. Kita topik yang pertama, ada yang tahu tentang apa? Pengantar pendidikan Pancasila, Pak. Pengantar, ya. Kemudian di pertemuan yang kedua, topiknya apa? Sehat menurut WHO. Oh, sehat menurut WHO itu di pertemuan yang kedua. Iya, Pak. Bukan yang ketiga. Yang ketiga dasar negara. Yang Oke, gabungan Bapak itu mengikuti. bukan ya, Pak? Kita cocokkan ya. Jadi setelah pengantar, kita masuk ke teorinya WHO ya. Iya, Pak. Oke. Di pertemuan yang ketiga apa tadi? Dasar negara, Dasar negara. Oh Dasar ya, negara. dasar negara. Oke. Selanjutnya? Sistem Pancasila etika. sebagai sistem etika. Oh, jadi Pancasila sistem etika ya. Itu di pertemuan yang keempat. Oke. Pertemuan yang kelima tentang apa? Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Dan pertemuan yang keenam kali ini ya. Ya sekarang yang ketujuh, Pak, karena kan waktu itu satu pertemuan yang gabungan itu loh, Pak. Oh, itu dihitung ya? Nggak Iya. apa-apa ya. Jadi sekarang pertemuan yang ketujuh ya. Nah, nanti kalau dilihat dari target materi, ya bisa saja kita sudah 8 kali pertemuan ya. Karena pertemuan yang dari Prof. Masruki itu merupakan rekapitulasi, merupakan kapita selekta, ya, rangkuman seluruh materi. Ya. Jadi, ya, kita ulang. Pertemuan pertama tanggal 14, kemudian pertemuan kedua tentang teori sehat, itu tanggal berapa? Tanggal 21. Tanggal 21 ya, tanggal 21. Kemudian tentang Pancasila sebagai dasar negara, itu di pertemuan yang ketiga, kapan itu? Tanggal 5. Oh, Itu tanggal 5 pertemuan Oktober. keempat. Kalau misalkan yang gabungan itu dihitung berarti pertemuan keempat, Pak. Oke, enggak apa-apa ya. Sekarang kita urutkan tanggalnya juga ya. Karena ini Bapak diminta laporannya oleh admin, Mas Hasan, terkait untuk laporan ya, kegiatan dosen. Jadi tanggal 21 itu teori tentang sehat dan menurut WHO. Setelah tanggal 21, pertemuan yang keberapa berikutnya? Tanggal 28 atau tanggal 5 ya? Tanggal 5. Prof. Masruhi tanggal berapa? Tanggal 28. 28. Oh, Prof. tanggal 28. Oke, ini Bapak catat ya. Jadi ini ada pertemuan tanggal 28 itu, 28 masih September ya, itu ada Prof. Ya. Oke, kemudian pertemuan berikutnya Pancasila sebagai dasar negara itu tanggal 5 Oktober. Iya, Pak. Kemudian pertemuan selanjutnya tentang sistem etika tanggal berapa? 12, Pak. Tanggal 12-nya ya. Dilanjutkan pertemuan yang kelima sebagai
kajian sejarah tanggal 19. tanggal 19 ya. 19, Pak. Jadi hampir kita tidak pernah absen ya. Alhamdulillah ini ya lancar ya. Setiap minggu ada kuliah tentang PPKN dan hari ini tanggal 26 ya. Oke. Nah, berarti pada bulan September kita ada berapa kali pertemuan, termasuk dengan Prof. Masrufi? Bulan September ada berapa kali? 3 kali, Pak. 3 kali ya. Jadi bulan September itu 3 kali. Di bulan Oktober sekarang ini berarti ada 4 kali ya. Ya, 4 kali ya. kali. Ya, Pak, 4 kali. Ya, jadi 4 kali di bulan Oktober, 3 kali di bulan September, dan tanggal-tanggalnya 14, 21, 28. Sedangkan di bulan Oktober, tanggal 12, tanggal 5, 12, 19, dan sekarang 26. Nanti kita koordinasi dengan admin. Ini kapan jadwal UTS untuk seluruh prodi S1? Anda sudah mendengar kapan dimulainya jadwal? Apakah Senin depan? 1 November? Senin depan. Iya, Belum Pak, tahu. tanggal 1. Iya, Pak. Kalau di Kaldik minggu depan. Di kalender pendidikan minggu depan. Berarti hari Senin Anda sudah mulai ujian UTS. Materi apa itu? Yang jadwal kuliah hari Senin, materinya apa saja? Kimia dasar, Agama, kesehatan IKN. Dasar IKM, terus? sudah, Pak. Sudah 3 ya? Ya, berarti ya kita ini merupakan kuliah yang terakhir ya. Oh ya, berarti materi soal ujian yang terkait dengan pertemuan yang ke-7 dari Bapak ini harus Bapak potong. Ya, Bapak. Ini memang ya, topik-topik bahan ujian untuk UTS ini diambil dari setiap pertemuan. Bapak akan siapkan 40 sampai 50 soal dalam bentuk multiple choice. Kemudian ya, ada 10 soal tentang pilihan. Kalau multiple choice itu ada 5 pilihan, ada 1 pilihan dari 5, A, B, C, D, E. Itu multiple choice. Sedangkan yang pilihan ini hanya ada 2 soal. Benar atau salah. Kalau benar itu berarti jawabannya B. Kalau salah itu jawabannya S. Benar atau salah ini dari pernyataan. Jadi ada kalimat dalam bentuk pernyataan. Diminta mahasiswa mencermati apakah pernyataan itu pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Itu ya. Nah, berbeda dengan tipe 1. Tipe 1 itu pernyataannya ini merupakan kalimat. Ya, jawabannya salah satu dari A, B, C, D, atau E. Karena waktu yang Bapak sediakan hanya 60 menit, maka waktu
Anda untuk menjawab satu soal maksimal 1 menit. Kalau Anda ketat dalam penggunaan memikir satu soal 1 menit, persis, ya, Anda akan mulus. Tapi karena ini sistem ujiannya online, maka ada kemungkinan bisa terkendala sinyal atau paket kuota atau listrik mati. Pak, kalau listrik mati bagaimana? Anda harus mencari desa tetangga yang di desa itu listriknya tidak mati. Ya, contoh misalnya di desa semuanya desa mati kecuali di ibu kota kecamatan. Maka Anda harus berjuang menuju ke ibu kota kecamatan ya yang listriknya tidak padam. Pak, bagaimana kalau sinyalnya putus-putus? Ya ini juga kendala. Sehingga sistem ujian online ini ada plus minusnya. Ya, plus minusnya kita tidak usah repot ya datang ke Semarang, tapi cukup di rumah Anda masing-masing. Ya. Jadi intinya Anda harus antisipasi. Yang pertama, kalau semua lancar, antisipasi mengerjakan satu soal tidak boleh lebih dari 1 menit. Kenapa? Kalau Anda dalam mencermati satu soal lebih dari 1 menit, Anda tidak akan bisa selesai 50 soal. Sehingga Anda mungkin waktu 60 menit baru menyelesaikan 40 soal. Gitu ya. Saya kira itu ada pertanyaan terkait dengan model ujian tengah semester. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita masuk ke materi yang hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya. Anda begitu cepat ya. Jadi, ya logis kalau pada waktu kuliah Prof. Mas Ruki, ya, program studi Anda ini yang paling tebal, ya, paling gemuk. Dan setelah selesai, Prof. Mas Ruki juga mengapresiasi pada Bapak, Pak Toto, ternyata program studi gizi S1 ini kelihatannya kompak ya, atau semuanya mahir menggunakan aplikasi. Ya Prof, ya ini untuk sementara memang S1 gizi leading. Ya, ya yang susah itu mempertahankan bahwa nama baik S1 gizi ini ya adalah program studi yang tidak mau ketinggalan untuk tetap unggul. Ada 3 subtopik bahasan yang akan Bapak sampaikan pagi ini. Yang pertama tentang dimensi-dimensi Pancasila sebagai ideologi. Ya, kemarin Prof. Masuri menyampaikan kalau ideologi itu adalah ya, ilmu yang mendasari ide-ide. Namanya saja ideologi. Ilmu yang mendasari ide-ide. Ide dari siapa? Dari warga negara. Dalam hal apa? Ya, dalam berbangsa dan bernegara. Jadi, ilmu yang mendasari ide-ide warga negara untuk berkreatif. Nah, yang kedua,
ini dimensi ideologi, tapi ditinjau dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi kita hanya meninjau 3 aspek, namanya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi yang di luar itu tidak kita kembangkan, karena fokus kita pada 3 aspek ini. Ideologi itu ditinjau aspek politik, polek sosbud, nah, hankamnya tidak kita singgung. Yang terakhir, kepemimpinan Pancasila. Kita ini ya di negara Pancasila. Nah, ciri-ciri apa? Ya, pemimpin yang Pancasilais sebut saja. Atau sebaliknya, pemimpin yang tidak melaksanakan ya, Pancasila. Tapi kita fokusnya pada kepemimpinan Pancasila. Kalau kita menyoroti Pancasila sebagai ide yang mendasari warga negara untuk berkreativitas, itu ada 3 sisi sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari dimensi realitas, reality, kenyataan, dimensi idealis, ya. Idealis itu ide-ide, ya. Kemudian dimensi yang fleksibel, tidak terpaku pada realitas, tidak terpaku pada idealis, atau terpaku pada dua-duanya. Nah, dimensi yang realistis itu real, itu yang bagaimana? Dia yang memandang bahwa Pancasila itu dirasakan dan dihayati sebagai nilai yang real, yang ada pada dirinya. Itu pandangan Pancasila dari segi dimensi yang realistis. Realita, ya saya merasakan Pancasila itu merupakan nilai yang ada pada diri saya. Berbeda dengan yang dimensi idealis. Jadi belum sampai pada yang dia rasakan. Sebentar. Assalamualaikum. Ker ngajar, Ker ngajar, kayak telepon balik. Mohon kayak ngabalik telepon balik auto nelponnya. Kayak auto telepon balik. Mohon tenang. Ya, maaf ini telepon dari keluarga. Bahasanya mungkin Anda sedikit mendengar. Ya, kalau dimensi ideal ini hanya berupa cita-cita, angan-angan, ide-ide, ingan-ingan bahwa Pancasila itu adalah sesuatu yang ingin dicapai. Kalau tadi ini sudah realistis, real. Nah, ya dua-duanya ya betul semua. Jadi dimensi Pancasila sebagai ide bisa bagi dia merupakan sesuatu yang real, tapi juga hanya merupakan satu cita-cita. Saya ingin seperti itu, seperti ya intisari dan implementasi Pancasila. Nah, kalau yang ini, yang ketiga, dia fleksibel. Ya, lepas dari realitas, lepas dari idealisme, atau mungkin kedua-duanya. Dia memandang bahwa Pancasila ini relevan, ya, fleksibel, dikaitkan dengan waktu, ya tentunya dan tempat, ya. Jadi kalau fleksibel itu tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, ya kapan saja. Nah, monggo, ya tiga-tiganya mempunyai argumentasi sendiri-sendiri. Pandangannya, ya dimensi apa saja yang memahami Pancasila sebagai ideologi, ya bisa saja dia memahami bahwa Pancasila itu merupakan satu dimensi yang
fleksibel gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang mana yang tepat bagi bangsa Indonesia? Ya, semuanya tepat. Bagi diri kita, ya semuanya tepat. Boleh-boleh saja Anda memandang, ya, atau boleh-boleh merupakan tiga-tiganya. Ya. Sekarang kita hanya meninjau dari 3 aspek saja, ideologi yang mendasari ide-ide warga negara untuk ya berkiprah dalam bidang politik. Nah, tentunya sistem politik yang bagaimana? Sistem politik yang demokratis. Kalau demokratis, lawan katanya ya liberal. Kita tidak seperti itu. Jadi sistem politik yang dikehendaki ya, Pancasila sebagai ideologi adalah sistem politik yang demokratis. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi yang menentukan bahwa siapa pimpinannya, siapa ini, ya rakyat. Lewat pilihan rakyat. Pilihan rakyat yang skup nasional atau skup regional. Yang kedua, ini sistem politik yang demokratis itu ditandai dengan partisipasi rakyat yang tinggi dalam kehidupan berpolitik. Jadi, ya tidak banyak yang golput, tidak banyak yang absen. Kenapa? Loh, suara Anda itu sangat ditentukan. Suara Anda itu sangat menentukan. Makanya, ya percuma ada di tangan rakyat, tapi kalau yang berpartisipasi tidak ada separuh. Ya, bahkan dalam Pilkades kadang-kadang ya harus diulang pemilihan kepala desa. Karena apa? Tidak memenuhi ya jumlah. Yang ketiga, diselenggarakan lewat pemilihan umum untuk memilih pimpinan nasional 5 tahun sekali. Ada yang berkualitas, ada yang tidak berkualitas. Yang berkualitas gimana? Sportif. Yang menang, ya saya terima kasih menang. Yang kalah juga harus terima kasih. Bahwa Anda lebih baik dari saya, Anda lebih siap dari saya. Jadi sportif, saya akui kelemahan saya, itu sportif. Ya, kalau nanti ada mahasiswa yang komplain ke Bapak di akhir ujian UTS, Pak, nilai UTS saya kok jelek. Ini Bapak tidak tahu dengan saya, Pak, ya. Ya memang saya nggak tahu, karena admin mengirim itu nomor. Jadi ya Bapak hafal dengan si pennya, hafal dengan si pen kelas B, hafal dengan yang proaktif, termasuk dari Bali, dari mana. Tapi Bapak nggak tahu, karena apa? Bapak hanya tanda tangan di nomor. Jadi mohon maaf kalau nanti nama-nama yang Bapak kenal itu nilainya kurang memuaskan ya. Karena Bapak kenalnya nama, tidak kenal NIM. Ya, pemilihan umum yang berkualitas, ya, bahwa yang kalah mengakui kekalahannya, kemudian ya yang menang jangan merayakan terlalu over. Menghargai adanya perbedaan. Ya, kita memang berbeda pandangan. Yang ketiga, mengutamakan kedamaian. Nah, yang ketiga dan keempat ini memang kebalikannya ya. Damai itu berarti tidak ada kekerasan, gontok-gontokan itu tidak ada. Ya sudah selesai, sudah. Ya, sudah selesai, itu sudah. Nah, ini adalah sistem politik yang demokratis. Kita lanjutkan. Kalau sistem politik itu ya, itu adalah sistem politik yang demokratis. Lah kalau sistem ekonomi demokratis atau tidak? Ya hanya istilah saja. Kalau sistem ekonomi bukan demokratis tapi
adil, dan produktif. Nah, apa ciri-ciri dari sistem ekonomi yang adil dan produktif itu? Yang pertama, berpihak pada rakyat. Ya, mungkin slogannya iya, berpihak pada rakyat. Tapi kenyataannya, apakah seluruhnya berpihak pada rakyat? Rakyat mana ya yang dipihaki? Apakah seluruh rakyat? Hanya sebagian rakyat, sebagian itu juga mungkin ya apa ada dasar pemilihannya, tapi harapannya berpihak pada rakyat. Terjaminnya sistem insentif ekonomi yang adil. Memanfaatkan sumber daya secara optimal. Ini pertama, sumber dayanya itu harus menyerap tenaga. Nah, mohon maaf, sekarang banyak mesin-mesin ya, justru ya, tidak menyerap tenaga. Apakah ini ya, termasuk sistem ekonomi yang kurang adil dan kurang produktif? Ataukah karena manusia-manusia kita kurang bisa dipercaya, sehingga semua banyak menggunakan mesin? Ataukah karena era industrialisasi, tapi tetap di sini harus banyak menyerap tenaga. Ya, coba sekarang Anda lihat, banyak yang sistem itu tidak menggunakan tenaga orang. Ya, jalan tol, itu tadinya di setiap pintu tol itu ada petugas. Berarti ada tenaga kerja. Sekarang semuanya elektris. Tempat parkir di mal-mal, itu dulu penjaganya ada tenaga kerja. Sekarang pencet semuanya otomatis. Nah, apakah hal ini sudah merupakan lunturnya kepercayaan terhadap manusia atau ini memegang kreativitas? Yang selanjutnya, yang terakhir, untuk sistem sosial budaya. Kalau sistem ekonomi tadi ya adil, kreatif, sistem politik demokratis. Kalau sistem sosial budaya beradab. Nah, sistem sosial budaya yang beradab itu yang seperti apa? Terwujudnya masyarakat yang saling sayang menyayangi, tidak saling pukul memukul, hantam menghantam, tapi sistem saling ya sayang menyayangi. Sayang menyayangi apa? Kalau ada kekeliruan, ya ditegur. Seperti kamu menyayangi adik-adikmu. Kalau ada adikmu yang keliru, apa kamu tempeleng? Dan tidak, sini Dek, beritahu. Kasih sayang ya, dari orang tua pada anak, dari anak yang barat pada adiknya. Ya. Yang B, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan. Nah, ini tugas kamu. Jadi pelayanan kesehatan di bidang ya, makanan yang bergizi. Tadi ya, ini sebenarnya penyediaan lapangan kerja. Ya, ini ada 2 topik yang sudah Bapak sampaikan. Kita diskusi saja. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terkait dengan topik B, tinjauan aspek politik maupun dimensi-dimensi Pancasila sebagai ideologi. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, ya, kita langsung masuk ke topik yang ketiga. Kepemimpinan Pancasila. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan Pancasila? Silakan dibaca. Kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang membawa masyarakat pada kesadaran berbangsa, negara
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi membawa masyarakat. Pemimpin itu kan ya memimpin ya. Memimpin itu artinya membawa yang dipimpinnya. Yang dipimpinnya kan masyarakat. Jadi tolong masyarakat ini dibawa ke mana? Ke kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini ya, berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Nah, ini yang sedang kita kembangkan. Ya. Nanti hal-hal yang terkait dengan UUD 45 diperdalam setelah UTS. Ya, ini. Nah, sekarang kalau itu diartikan sebagai kepemimpinan yang membawa masyarakatnya pada ini, nah kalau begitu, ya kita lihat. Kenapa? Tidak semua kepemimpinan mengarah ke situ. Tidak mengarah pada kesadaran berbangsa dan bernegara. Menurut teori Alvin Brown, ada 3 tipe, ya, 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, otokratis. Ini pakainya is. Kalau Anda otokratis, berarti yang kedua demokratis, yang ketiga liberalis. Jadi is semua. Otokratis, demokratis, liberalis. Otokratis itu ya otoriter. Nah, kalau yang liberalis ini ada istilah kepemimpinan laissez-faire, liberal. Nah, Pancasila itu yang mana? Apakah perpaduan tiga-tiganya atau lebih ke arah yang mana? Nah, kita lihat apa ciri-ciri dari pemimpin yang otoriter. Ya. Tolong dibaca. Tipe otokratis. Yang pertama, mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. Yang kedua, berperan sebagai pemain tunggal. Yang ketiga, berambisi untuk merajai situasi. Yang keempat, tiap perintah dan kebijakan selalu ditetapkan sendiri. Yang kelima, bawahan tidak pernah diberi informasi yang mendetail tentang rencana dan tindakan yang akan dilakukan. Ini suara siapa? Kamu Diva, siapa? Pak. Ya? Siapa kamu? Diva, Pak. Iya, Diva. Oh, Diva. Di mana kamu tinggal, Pak? Yang di Bali, Pak. Oh, Diva. Bukan Eva ya? Diva ya? Iya, Diva, Pak. Oh, Diva. Ini sinyal di Bali kok bagus sekali ya? Tidak terkendala dengan Selat Bali itu ya, dari Gilimanuk sampai ke Ketapang. Ya. Itu berapa menit itu Gilimanuk Ketapang itu? Sejam kurang lebih. 1 jam ya. Jadi ada itu teman Bapak itu ya pernah pergi bersama dengan Bapak. Pak Toto, ini kalau kita ingin cepat berbuka puasa, maka ya dari mana itu? Dari yang ujung ya, Ketapang, yuk kita nyebrang ke Gilimanuk. Ya, sehingga ya yang di Ketapang belum buka puasa, yang di sana sudah buka puasa. Dan sebaliknya, yuk kalau kita ingin sahurnya awet, cepat lari ke sana, ke Ketapang dari Gilimanuk. Sana kan belum imsak. Gitu. Itu kelakar aja ya. Jadi ini tipe yang otoriter itu seperti ini. Kata kuncinya apa? Pokoknya. Harus. Nah, itu kata kunci dari otoriter ini pokoknya. Kalau orang Jawa bilang pokoknya. Kudu. Nah, ini kenapa? Dia mendasarkan diri pada paksaan mutlak. Pokoknya kudu, harus. Tidak boleh ini begini. Itu orang yang otoriter itu. Ya. Sehingga dia menempatkan diri
ibarat olahraga itu one man show. Dia pemain tunggal, padahal kan dia tidak tunggal. Dia double, bahkan mungkin ya ada yang lainnya, ada 3. Tapi dia menempatkan diri sebagai one man show. Pernah lihat kalau itu olahraga ya semuanya ingin dia yang memukul, dia yang ini ya. Sehingga temannya yang lain tidak kebagian bola. Ya, ini Bapak melihat cucu sedang bermain bulu tangkis itu, kadang-kadang dengan teman-temannya. Satu lapangan itu isinya berempat. Ya, 4 lawan 4. Itu ada satu orang itu kalau dia ingin menjelajah kemana-mana, lah seperti itu. Itu ya pemimpin yang otoriter. Semuanya dia. Nah, dia kenapa kok dia ya ingin one man show? Karena dia berambisi untuk merajai ya, situasi. Jadi dialah ya penguasa di situ, dia pemegang kekuasaan sehingga dia rajanya di situ. Nah, setiap kebijakan yang dia keluarkan itu ditetapkannya sendiri. Dia harus begini. Kalau enggak, wah, saya pecat kamu. Pokoknya harus begini. Kalau enggak, ya, ide kamu enggak akan saya terima. Ide saya. Jadi bawahan enggak pernah diberi informasi yang detail. Ya tadi, pokoknya itu, pokoknya ya, harus. Ya ini ya 5 ciri dari pemimpin yang otoriter. Sekarang ya, komting Anda siapa? Prio. Komtingnya siapa? Komting kan ada si pen, ada komting. Komtingnya siapa? Sama Faiz, Pak. Siapa? Prio sama Faiz. Oh, komtingnya, ketuanya Prio, kepala sukunya Prio ya. Wakilnya Faiz. Ya, di mata kamu Prio itu seperti ini enggak? Ya. Di Prio, mana Prio? Saya, Pak. Kamu akan dinilai oleh teman-temanmu. Kayak kepemimpinanmu itu otoriter apa enggak? Coba, apakah kamu kalau ya, mengkoordinat teman-temannya itu seperti ini? Ya. Ada ini pada dirimu? Ciri-ciri ini ada pada dirimu, Prio? Dalam, Pak. Loh, kok dalam? Berarti tidak mendengarkan ya. Bapak kan sedang menjelaskan tipe-tipe kepemimpinan. Kamu tinggal di mana, Prio? Di Semarang, Pak. Oh, di Semarang. Bapak sedang menjelaskan tipe-tipe kepemimpinan. Salah satunya tipe pemimpin yang autokratis. Bapak sedang tanya, apakah dirimu ada salah satu yang dari sini ini ada pada dirimu dalam memimpin? 1 sampai 5 ada? Tidak ada, Pak. Tuh, teman-temanmu mesem. Baik ya, berarti kamu bukan pemimpin yang otoriter. Ternyata ada ciri lain. Pemimpin yang otor itu, ini. Ya, silakan. Dibaca, Prio. Mas Prio, dibaca. Semua pujian dan kritikan terhadap anak buah diberikan atas pertimbangan pribadi. Selalu ingin berkuasa secara absolut. Sikap dan prinsipnya ketat dan kaku. Akan bersikap baik pada bawahan apabila mereka patuh. Kue koyong ini apa ora? Tidak, Pak. Ya, berarti kamu bukan termasuk tipe yang otoriter. Ya. Jadi, kritik terakhir diberikan atas pertimbangan pribadi.
ya semuanya itu pada dirinya sendiri. Dia ingin berkuasa mutlak. Tidak boleh ada yang lain itu punya ide. Ya, idenya itu ya, tidak usah dipakai yang orang lain, tapi ide saya yang dipakai. Nah, prinsipnya dia menerapkan kayak kepemimpinan yang kaku. Kaku itu kayak kayu. Kayu itu nggak bisa ditekuk-tekuk. Ya udah, kalau dia sudah punya pendirian seperti itu. Tapi beda dengan rotan. Rotan itu pegas, bisa ditekak, bisa ditekuk ya. Nah ini tapi dia kalau dibaratkannya dia sikapnya kaku. Nah, dia akan bersikap baik pada bawahan yang patuh-patuh, yang asal Bapak senang, yang apa itu, yang bawahan-bawahan yang manutan, yang ya prinsipnya ABS itu, nah itu yang disenangi. Oke, ya, jadi ternyata ini tidak ada pada dirimu ya. Nah, kalau tidak ada dirimu, lah kira-kira kamu itu masuk tipe yang mana? Masuk enggak ke tipe yang sini? Ya, coba yang lain selain Priyo, Mas Priyo. Mas Priyo? Iya, Pak. Tunjuk salah satu mahasiswa untuk membaca ini. Jangan Diva yang tadi sudah membaca. Ya, silakan yang lain siapa? Yang belum siapa? Sembarang kan, Pak? Sembarang, iya. Sekaligus cek bahwa dia masuk atau hanya setor foto saja. Oke, Pak. Bentar, Pak. Ya. Siapa ya? Siapa ya? Bingung kan? Ya. Ya. 9 kan ada jumlah mahasiswa kan banyak. A boleh, B boleh, bebas. Barang. Monica, Pak. Monica, apakah Anda bergabung, Monica? Monica, apakah Anda sedang bergabung? Iya, Pak. Oh, bergabung. Kamu mendengar suara Priyo? Bentar, Pak, jaringannya, Pak. Kamu tinggal di mana, Monica? Cilegon, Pak. Ya? Cilegon. Cilegon. Oh, Cilegon. Iya. Oke, ya. Priyo meminta Anda untuk membacakan yang ada di dalam layar ini. Apakah Anda bisa membaca? Bentar, Pak. Oke, kita tunggu ya, Monica. Jaringannya, Pak, bentar. Oh, ya. Wah, ini kalau sistem ujian jaringan tidak lancar begini, kamu bisa kehabisan waktu ini. Ya, sebenarnya kamu pandai, tapi karena jaringannya ya tidak bisa, Pak. Ya. Yang kedua, tipe demokratis. Yang pertama, memberi perintah berkonsultasi dengan masyarakat. Kedua, kebijaksanaan setelah dibicarakan atau diterima masyarakat. Yang ketiga, tidak meminta anggota masyarakat mengerjakan sesuatu tanpa terlebih dahulu memberitahukan rencananya. Yang keempat, baik atau buruk persoalan seluruh kelompok. Yang kelima, semua anggota kelompok ikut bertanggung jawab. Ya, jadi kan beda dengan tadi. Kalau ini dia konsultasi dulu dengan anggotanya. Ya, kalau Priyo mau ini gimana ini? Pada setuju atau enggak? Nah, dia minta persetujuan dari bawahannya, itu merupakan salah satu tipe dari yang demokratis. Terus kebijakan ya, yang dia keluarkan itu, ya, kalau kebijakan itu sudah mendapat ya bisa diterima oleh masyarakat. Jadi setelah dia akan mengeluarkan peraturan, ya, dia akan mengeluarkan undang-undang, peraturan itu akan ya, diberlakukan jika sudah dibicarakan dulu
dengan ya anggota-anggotanya yang berwenang. Ya, kalau membuat peraturan daerah yang berwenang ya ada anggota dewan di daerah. Kalau di pusat ya di Senayan. Tidak meminta anggotanya untuk mengerjakan sesuatu tanpa terlebih dahulu memberikan rencananya. Jadi ini kadang-kadang ada pemimpin yang kebalikannya, jelek. Ya tadi, dia ini harus dikerjakan, kalau ini enggak. Dia ini loh konsepnya, ini loh rencananya. Bagaimana rencana ini, draft ini bagaimana, konsep ini bagaimana. Jadi tawarkan dulu konsepnya. Tidak langsung dilaksanakan. Nah, yang keempat, ini agak beda tadi. Kalau ini, ya semuanya one man show. Kalau ini enggak. Ini sukses atau tidak sukses, baik buruknya, ini bukan persoalan pimpinan, ini persoalan kelompok. Nah, ini demokratis begitu. Jadi, baik buruknya ini persoalan kelompok. Lawan katanya, Pak, lempar tanggung jawab. Jadi, ya, pimpinan yang kalau baik hanya ingin dia, kalau jelek bukan dia, itu nggak benar itu. Dilihat dari tipe yang demokratis. Kenapa? Sukses atau tidak sukses, ini merupakan tanggung jawab kelompok. Yang sering kita lihat apa? Kalau dia sukses, berhasil, dia nepuk dada. Tapi kalau ternyata gagal, salah urus, dia nggak bertanggung jawab. Loh, bukan salah saya, salah yang lain. Nah, ini nggak benar itu bukan yang tipe demokratis. Kalau demokratis, yuk, ini tanggung jawab kita bersama. Oh ya, 4 dan 5 sekaligus. Monica? Iya, Pak. Nah, kamu kelas A, kelas B? Kelas B. Kelas B. Ya. Coba komting kelas B siapa? Pak Is. Pak Is. Halo Pak Is. Ya, Pak. Anda, ya. Apakah Anda gaya kepemimpinannya seperti ini, Is? Kurang tahu, Pak. Sepertinya iya. Kok bisa? Kurang tahu. Anda rasakan kalau Anda akan membuat keputusan, apakah Anda minta pendapat mahasiswa yang lain? Beberapa iya, tapi beberapa masih keputusan sendiri, Pak. Ya, karena situasi ya. Karena situasi yang mendadak. Ya, oke. Terus, ini kok hilang ya? Ini gambarnya kok hilang. Di tempat Anda hilang juga? Enggak, Pak. Oh, di tempat Bapak hilang ini. Materinya hilang. Oh, ini ada trouble nih. Nah, ya, Pak Is, ya terima kasih ya. Anda tidak punya gaya kepemimpinan yang tadi, tapi Anda hampir seperti ini ya, Is ya? Insya Allah, Pak. Oke. Berapa jumlah mahasiswa anggotamu berapa? 83, Pak. Yang kelas kamu 83 ya? Iya. Jadi yang kelas A berapa? 78, Pak. 78 ya. Jadi hampir 150 ya. Oke, ini kelas gemuk sekali nih. Baik, makasih, semakin kuat ya. Nah, sekarang tipe yang ketiga ini. Ini beda ini. Ya. Coba. Ya, Pak Is. Pak Is. Ya, Pak. Coba kamu tunjuk mahasiswa yang lain untuk membaca ini, Is.
Rizky Raffi Santoso, Pak. Silakan. Bapak hanya dengar Santosonya saja. Apakah Anda bergabung, Santoso? Mas Santoso, apakah Anda bergabung? Maaf Rizky, Pak. Nama Tidak depannya. jadi. Santoso tidak jadi karena dia izin ya. Ya, oke. Rifki. Rif, Anda ditunjuk oleh Faiz untuk membacakan ini. Rifki, Anda bergabung? Wah, ini ada dua kemungkinan. Mas Faiz, dia tidak bergabung atau ada kendala sinyal. Yang jelas pada waktu dipanggil oleh kamu, dia tidak merespon. Oke, sementara Bapak coret dulu ya. Santoso coret, Rifki coret. Ayo. Faiz, yang ketiga siapa? Terima kasih Anda. Faiz. Ya, Pak. Bentar, Pak. Saya lagi milih. Iya, makasih Anda sudah membantu Bapak. Ini sampel aja, cross check. Ya, Anda hanya setor foto atau benar-benar mendengarkan. Tidak apa-apa. Ica Nabila, Pak. Pak, siapa panggilannya? Ica. Ica. Halo Ica. Iya, Pak. Wah, alhamdulillah. Ini kali ini berhasil. Kamu di mana, Cak? Iya, Pak. Kamu tinggal di mana? Saya di Jambi, Pak. Mana? Di Jambi. Orang Jambi, Ica di Jambi ya. Halo Jambi. Iya, Pak. Ya, ini sinyalnya kuat sekali nih. Tolong dibaca ini tipe kepemimpinan yang liberal atau laissez-faire. Mana, Cak? Tipe laissez-faire atau liberalis. Satu, pemimpin memberikan kebebasan penuh pada bawahan dalam mengambil keputusan dengan minim partisipasi, bahkan terkesan acuh tak acuh. Dua, memberikan kebebasan mutlak pada anak buah atau staf tanpa bimbingan dari pimpinan. Tiga, tidak berpartisipasi sama sekali dalam organisasi yang dipimpinnya. Keempat, pemimpin memberikan komentar spontan atas aktivitas anggota dan tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja. Ini aneh ya. Intinya itu antara pemimpin ada dan tiada. Dikatakan ada, nyatanya dia enggak sama sekali itu, enggak ada greget, enggak ada kontribusinya sebagai pemimpin. Padahal ada dia. Dikatakan tidak ada, nyatanya ya dia pemimpin yang sah itu. Ya, jadi ini tipe yang laissez-faire itu yang seperti itu. Kalau ditanya, loh, kamu pemimpin kok diam saja? Loh, saya akan memberi kesempatan kepada dia, kesempatan sebebas-bebasnya. Ya ngapain saya yang harus mikir? Ya, biar dong dia bawahan-bawahan yang harus ya, punya ide. Ada itu pemimpin yang begitu hanya untuk menutupi bahwa dirinya itu tidak mumpuni. Tapi dia ditunjuk, sudah diangkat sebagai pemimpin. Itu gaya tersendiri tuh. Jadi pemimpin yang kalau yang tadi otoriter super aktif. Kalau yang ini super pasif. Dikatakan tidak ada, nyatanya dia masih sah itu sebagai pemimpin. Tapi mana kontribusinya? Enggak ada. Ya, jadi ini, nah, Ica, Ya, Pak. apakah ketua kelasmu seperti ini?
Ya, ketua kelas musik. Pak S itu seperti ini dia. Tidak, Pak. Oh, tidak. Ya, tidak ya. Nah, sekarang ya silakan kita diskusi. Ada yang mau ditanyakan enggak? Saya Pak izin bertanya. Boleh. Namamu siapa? Saya Anissa Aprilia Andini, NIM Oh, yang 061. Anissa ada dua ini. Anissa Sipen, bukan Anissa. Saya Anissa NIM 061, Pak. Bukan Sipen ya? Bukan, Pak. Oh, gimana Nis? Tanya Pak. Kan tadi tipe-tipe kepemimpinan ada 3 ya, Pak. Ada otokratis atau otoriter. Apakah itu sama dengan kepemimpinan komunis? Apa bukan ya, Pak? Soalnya seperti yang pernah saya pelajari itu cirinya hampir sama, Pak. Kalau Ya. di otoriter kan perintah dan kebijakan selalu ditetapkan sendiri, sedangkan di komunis itu keputusan di tangan pemimpin partai gitu, Pak. Ya. Pak, terima kasih. Oke, jawabannya boleh jadi iya. Ya. Boleh jadi iya. Nah, sekarang ya yang jadi permasalahan ya, tipe mana yang paling baik. Nah, ini semuanya ada plus minusnya. Kalau jatuh pada orang ya yang karakternya ya, negatif, bahaya. Tipe otoriter jatuh pada orang yang karakternya negatif, bahaya. Tapi sebaliknya, bagus kalau tipe otoriter itu ya, jatuh pada orang yang karakternya positif. Tuh, ya. Jadi intinya tidak selalu yang otoriter itu jelek. Nah, jelek, berbahaya kalau itu jatuh kepada orang yang karakternya, ya mohon maaf, ya karakter yang tidak memanusiakan manusia. Ya, salah satu contoh ya pernah ditarakan ada di YouTube, itu menghukum lawan-lawan politiknya tidak manusiawi. Dimasukkan ke kerangkeng kebun binatang, ya, tidak pakai selembar baju pun, kemudian keluarkan singa yang sudah 1 minggu tidak diberi makan, sehingga dalam tempo ya tidak sampai setengah jam habis itu, ya, lawan politiknya dimakan, dimangsa oleh ya binatang ya yang ada di dalam kerangkeng itu. Nah, apakah hal ini merupakan hal yang tidak memanusiakan manusia? Yaitu kenyataannya dia menghukum lawan-lawan politiknya seperti itu. Ya, ada lagi, misalnya ya, tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi lebih memunculkan kewajiban. Nangis itu wajib, nggak nangis ditangkap. Jadi kita melihat pada waktu pemimpinnya itu meninggal, yang di barisan depan ya, suruh menangis, dia tidak menangis, tangkap itu. Nah ini ya gaya kepemimpinan. Ya, makasih. Anissa? Iya, Pak, sama-sama. Oke, silakan. Ada lagi di belakang Anissa. Adakah? Pak, izin bertanya. Boleh. Kan tadi yang tipe otokratis kan yang poin nomor 5 kan ada bawahan tidak pernah diberi informasi yang mendetail tentang rencana dan tindakan yang akan dilakukan. Nah, otomatis bawahan tersebut kan tidak tahu detail-detailnya ya, Pak. Nah, itu terus bawahan itu nanti tugasnya ngapain ya, Pak? Iya, tugasnya tidak boleh punya ide. Tugasnya hanya laksanakan. Jadi ada ya, bawahan yang mau melaksanakan, ya, itu yang bagus menurut dia. Yang tidak mau melaksanakan menurut dia tidak bagus. Karena bagus tidaknya ini bukan berdasarkan aturan, tapi berdasarkan ya kepentingan pribadi. Gitu ya. Ini siapa yang tanya ini? Kamu siapa? Didi Agustin, Pak, NIM 003. Panggilanmu siapa? Didi.
Tinggal di mana kamu? Pati, Pak. Ya, di Pati. Iya. Oke. Ya? Berarti itu tadi bawahannya tinggal ngikuti perintah yang dari atas. Iya. Iya, bawahannya tidak boleh punya ide. Kalau idenya ya selalu dikalahkan, selalu dikesampingkan oleh ide-ide yang dari atasan. Padahal belum tentu ide bawahan itu jelek. Dan sebaliknya belum tentu ide atasan itu adalah ide ya yang baik. Tapi karena ini dia otoriter, ya sudah yang dilaksanakan idenya sendiri. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini kita lanjutkan. Di dalam falsafah Jawa ini ada ya moto ya, pepatah falsafah. Ya, falsafahnya ini. Nah, coba yang orang Jambi tadi ya, Ica, kamu masih bergabung kah? Masih, Pak. Coba, kamu yang lidahnya, lidah Sumatera, lidah Jambi, ini coba ini dibaca ini. Ya. Asas-asas kepemimpinan. Falsafah ing ngarsa sung tulodo. Ing madya mangun karsa. Tuturi handayani. Ya, karena kamu lidahnya bukan lidah Jawa ya, lidah Sumatera, ya enggak apa-apa, itu bagus ya. Tapi ini falsafah Jawa ya, yang sering dikumandangkan oleh dari ya, Bapak menjawab telepon dulu. Maaf, Bapak sedang mengajar. Nah, bersama-sama ya. Ya, ini para dalang ya kebudayaan sering membacakan ini. Misalnya begini, bumi goncang gancing langit kelap-kelip tan kocapuk. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut puri handayani. Nah, ini para dalang sering mengucapkan ini. Artinya, wahai para pemimpin, saat Anda berada yang paling depan, ini harus ya jadi teladan. Ingarso di depan, saat Anda di barisan paling depan, ya Anda harus menjadi contoh keteladanan. Kenapa? Perilaku Anda ya jadi akan ditiru oleh bawahannya, oleh masyarakat. Ingarso sung tulodo, saat Anda berada paling depan, Anda harus jadi keteladanan. Ing madyo mangun karso. Nah, saat Anda berada di tengah-tengah masyarakat, ini harus bisa memberikan semangat. Ing madyo itu madya, mangun karso, harus memberikan semangat. Nah, saat Anda di belakang, tut wuri handayani, harus bisa mendorong ya agar supaya ya, warga masyarakatnya berkiprah. Ini falsafah Jawa, tapi juga ya punya bagus juga ya diangkat ke level nasional ya ini. Nah, sekarang istilah Tut Wuri Handayani itu logonya ya dipakai oleh Mendikbud ya, logonya itu kan Tut Wuri Handayani. Jadi intinya ya yang di belakang itu harus mendorong, yang di tengah ya harus bisa memberikan semangat. Kita sering melihat kadang atau ya ada pemimpin tidak memberi kesempatan
kepada anak buahnya untuk maju. Karena apa? Takut kalau dia tersaingi, enggak boleh. Jadi, intinya apa? Ya harus memberi semangat kepada anak buahnya untuk bisa lebih maju. Ada dosen, ya misalnya Bapak ketakutan, kalau kepandaianmu itu melebihi Bapak, enggak boleh. Ya justru Bapak senang kalau ya kamu lebih pandai dari Bapak. Itu ya, ya misalnya ya kepandaiannya ya dari nilai-nilai yang Anda dapatkan ya, hampir sempurna. Tingkat pendidikan Anda ya, sama dengan dosennya, habis S1, S2, bahkan ya, Anda lompati itu dosennya, Anda S3. Itu ya asas kepemimpinan ingar sosung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Itu ya. Nah, ada lagi asas kepemimpinan tapi falsafah Jawa lagi. Ambek parama arta. Ambek parama arta itu mendahulukan hal yang lebih penting dibanding dengan yang kepentingan lainnya. Jadi bisa mendahulukan mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Ambak parama arta. Anda bisa menulis sendiri. Ya, ambak itu boleh ambek. Ambek paramo arto. Jadi bisa ya, memilah-milah. Ya, contohnya ijazah dulu atau ijabsah dulu? Anissa yang bukan si Pen, Anda masih bergabung? Masih, Pak. Ayo, ijazah dulu atau ijabsah dulu? Ijazah dulu, Pak. Kenapa? Mau meraih cita-cita dulu, Pak. Soalnya punya cita-cita yang harus dicapai, Pak. Boleh ya, tapi tidak salah juga bagi mereka temanmu yang memilih, saya sudah tidak bisa dipisahkan dia ini, saya harus ijab dulu. Ya, sehingga tidak halangan. Kalau sudah mahasiswa boleh, kamu sudah berkeluarga boleh, tidak masalah. Bahkan bisa seiring sejalan, mau ambil mahasiswa yang di prodi sama-sama gizi atau mau prodi di kedokteran, ya, atau prodi di teknik mesin, ya, sama-sama ya, tidak salah kalau misalnya ijabsah dulu. Ya, ada istilah ambek parama arta mendahulukan kepentingan. Nah, yang terakhir untuk falsafah Jawa juga prasojo, prasaja, sederhana. Jadi kalau pacar Anda namanya Mas Pras, ini dia penuh kesederhanaan. Ya, ya silakan kalau Anda ya ingin ya mahasiswa yang perlu kesederhanaan, Mas Faiz, ya, ini Mas apa itu tadi ya Santoso atau Rifki, Anda ditambahi prasojo ya, Anda penuh kesederhanaan. Ya. Nah ini yang terakhir nilai-nilai Pancasila bagi pemimpin. Nilai-nilai Pancasila yang mana sih bagi seorang pemimpin? Ya, nilai Pancasila yang beriman dan bertakwa. Itu Pancasila itu. Apalagi nilai Pancasila yang saling menghormati. Nilai Pancasila yang memberikan kebebasan untuk beribadah. Itu nilai Pancasila yang bisa diterapkan pada pemimpin. Ini untuk sila yang pertama. Sila yang kedua, nilai Pancasila sila yang kedua bagi seorang pemimpin, ya ini harus seimbang antara hak asasi dan kewajiban asasi. Toleransi dalam dan kemanusiaan, ini intinya kerjasama. Nah kalau sila ketiga, patriotisme, Bhinneka
Tunggal Ika, walau kita ya berbeda, tapi kita tetap satu. Yang keempat, musyawarah. Ono rembuk dirembuk, itu ya sila yang keempat bagi seorang pemimpin. Ini nasihat Pancasila sila yang keempat. Kadang karena dia tidak sependapat, tidak mau melaksanakan hasil musyawarah, tidak begitu. Kalau sudah jadi mufakat, maka harus mau melaksanakan. Kalau ide temanmu dipakai, ya, sedangkan ide yang kamu tidak dipakai, ya yang punya ide tidak dipakai, ya harus melaksanakan. Jadi intinya kompak. Yang terakhir, ya gotong royong dan damai, keadilan. Keadilan ya bisa dicapai kalau ada prinsip ya tadi kerjasama, gotong royong dan damai, tidak saling bermusuhan. Ini yang bisa Bapak sampaikan pertemuan. Ya. Apakah ini pertemuan terakhir atau bukan pertemuan terakhir? Nanti kita konfirmasi ke admin Mas Hasan. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Kak? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak mengulang sedikit. Kali ini topik apa saja yang Bapak sampaikan ya? Ada berapa subtopik yang Bapak sampaikan hari ini? Ada 3, Pak. Apa saja 3 itu? Dimensi-dimensi Pancasila sebagai ideologi. Yang B, tinjauan dari aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang C, kepemimpinan Pancasila. Iya, ada 3 subtopik itu ya. Berarti yang belum disampaikan ini tentang hukum ya. Jadi, karena di topik yang ke-6-nya itu topik tentang apa? Topik yang ke-6 itu tentang Pancasila sebagai ideologi ya. Saya kira itu yang Bapak sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada? Pak, saya izin bertanya. Oh, boleh. Saya siapa? Saya Nisa Aprilianini, NIM 061. Panggilanmu? Nisa, Pak. Oh, yang tadi ya? Yang Nisa yang... Iya. Oh, ini. Yang bertanya tadi. Oh, yang bertanya tadi. Ya, ya Nisa. Mohon maaf Pak, izin bertanya lagi. Terkait dengan dimensi realitas itu saya belum paham, soalnya tadi saya juga terkendala sinyal, Pak. Oke. Baik, Pak, terima kasih. Oke, Anda sebelum Bapak menjawab, ya, tolong siapa yang bisa berani ya menjelaskan ulang tentang dimensi realitas. Silakan, ini ada nilainya nih. Siapa? Siapa yang akan bisakah mahasiswa membantu Bapak yang dimaksud dengan dimensi realitas dalam ideologi itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Sukma ya? Iya, Pak. Ya, apa Sukma Nur? Iya, Sukma Nur Kumala. Jadi dimensi realitas itu dimensi yang dirasakan dan dihayati oleh seseorang, tapi itu nilainya tuh yang sudah terkandung dalam dirinya. Jadi ditetapkan dalam dirinya bahwa itu harus dirasakan dan dihayati. Terima kasih, Pak. Oke, jadi berbeda dengan yang hanya sebagai cita-cita, ya ide. Kalau ini sudah, oh iya saya rasakan Pancasila sudah ada, ya dalam perilaku saya, dalam sikap saya, ya itu Nis. Baik Pak, terima kasih. Realita, jadi realita itu pada ya kenyataan sehari-hari. Oke, kamu tinggal di mana ya Nis? Saya tinggal di Blora, Pak. Orang Blora, Bloranya mana kamu? Itu Jepon, Kecamatan Jepon. Kecamatan Jepon. Iya. Oke, baik, Nis. Iya, Pak. Ya, karena kamu masih pegang mic dan mic-nya masih dibuka, ya, tolong Anda mewakili Bapak untuk menutup pertemuan ini, ya. Tapi sama, sebelumnya beri kesempatan pada temanmu yang ingin bertanya juga.
Silakan Nis Baik, dari Pak. Blora. Baik, terima kasih kepada Pak Toto yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menutup kuliah pada hari ini. Mungkin dari sini teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan materi yang belum jelas atau belum paham. Pak, izin bertanya. Oh boleh. Tuh Nur, ada yang mau bertanya tuh Nis. Sukma Nur ini ya. Ya, saya Sukma, Pak. Saya izin bertanya ya, Pak ya. Di daerah saya itu beberapa bulan yang lalu itu kan ada pemilihan jabatan perangkat desa gitu ya, Pak ya. Tadi kan dijelaskan ada sistem politik yang demokratis. Di daerah saya itu sempat ada demo gitu loh, Pak. Katanya yang menjadi perangkat desa saat ini dia itu kan tidak lulusan S1 atau S2 gitu ya, Pak. Sedangkan peserta lainnya tuh ada yang lulusan S1 atau S2. Dan itu diisukan bahwa dia itu lulusan paket C gitu loh, Pak. Dia itu sekarang menjadi perangkat desa kan ya, Pak ya. Terus diisukan bahwa dia itu melakukan kasus jual beli jabatan perangkat desa. Nah, itu menurut Bapak itu sistem politik yang tidak demokratis atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Oke, Sukma di mana tinggal, Sukma? Di Blora juga? Jawa Timur, Bojonegoro, Pak. Orang Bojonegoro. Ya, kasus di Bojonegoro ini hanya salah satu muncul ya. Mungkin seperti gunung es, ya Sukma. Jadi yang muncul ke permukaan itu hanya sedikit, tapi di dalamnya banyak kasus-kasus yang serupa. Tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga ada di Jawa Tengah. Sehingga fenomena ini sering disebut fenomena gunung es. Ya, intinya ya itu jual beli suara. Ya. Yang kedua ya, tentang ini paket C dan sarjana. Ya, ini berarti bukan jaminan bahwa sarjana bisa diterima oleh warga masyarakat ya, dibanding dengan yang mereka setara dengan hanya SLTA, SLTA-nya paket C. Nah ini, kembali ke norma tadi. Apakah yang sarjana tadi ya, belum menerapkan norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum di dalam bergaul dengan masyarakat dibanding dengan yang paket C tadi. Ya. Jadi dia sudah menerapkan norma. Ya. Oke. Terus yang kedua, apakah dia melanggar aturan? Ya, tentunya ya dilihat tata tertib di situ, apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Memenuhi syaratnya itu, syarat untuk menjadi perangkat desa itu minimal apa? Kalau disebutkan minimal S1, berarti dia gugur. Tapi kalau dalam ketentuannya minimal SLTA atau yang sederajat, nah itu berarti dia sah. Nah, hal yang terkait dengan jual beli suara, ini harus ada pembuktian dan susah. Tidak gampang untuk membuktikan bahwa di situ harus ada jual beli suara. Nah, biasanya isu jual beli suara ini muncul setelah selesai. Setelah selesai, baru isu muncul. Baiknya, kalau punya bukti, ya sebelum selesai. Jadi kalau sebelum selesai, ya itu harus segera dibuktikan bahwa si A ini jual beli suara. Ya sudah. Sehingga ya, hari pemilihannya ya, ditunda atau dia digagalkan. Atau tetap hari itu, maka calon itu ditunda hari pemilihannya. Atau tidak ya tidak jadi, atau dengan calon yang sama, atau ya diberi kesempatan. Ya, apakah dia ya, bisa membuktikan, menjawab bahwa dia tidak jual beli suara. Itu ya, Mbak Sukma dari Blora. Dari Bojonegoro, Pak.
Ya, dari Jawa Timur ya, Bojonegoro ya. Oke. Kapan Anda akan datang ke kampus, Mbak Sukma? Bulan November, Pak. Sudah ada info bahwa ya, setelah UTS atau pada saat UTS? Setelah UTS. Setelah UTS ya, kuliah akan dimulai lagi secara normal begitu? Praktikum, Pak. Oh, praktikum ya. Jadi biasanya kuliah untuk setelah UTS itu tidak ada jeda ya. Bahkan juga tidak ada jeda untuk persiapan menjelang UTS. Kalau UAS ada. 1 minggu sebelum UAS itu ada jeda seminggu. Kalau ini tidak ada. Kemudian setelah UTS, hari terakhir UTS langsung berikutnya itu ada materi masuk UTS. Wah, materi setelah UTS. Silakan, Nisa. Pak, maaf, itu Anissa Aprilia, sinyalnya jelek, Pak. Oh, silakan diambil alih oleh kamu. Silakan. Ya. Kamu Langsung siapa? ditutup. Kamu Anissa siapa? Indah, Pak. Oh, Anissa Indah. Kelas A. Hari Anissa Indah ya. Silakan, Iya. Mbak Indah Anissa dari kelas A. Langsung Anda, saya tutup aja ya, Pak. ya, kamu menutup. Oke, terima kasih kepada Pak Toto yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Dan kepada teman-teman yang telah hadir pada kuliah ini, semoga ilmu. Amin. Terima kasih, Pak. Amin. Tutup dengan hamdalah, doa. Ayo, kamu tutup dengan doa. Mari. Rodi, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, Rodi, tubillahirabbil wabarakatuh. alamin. Amin. Ya, makasih. Terima kasih.